Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Haji, mahasiswa Sistem Informasi dari Kampus Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Di sini saya akan membuat tugas video untuk pertemuan 10 di mata kuliah pemrograman web, yang tugasnya itu berjudul konsep dasar arsitektur dan framework pengembangan web. Pada pertemuan sebelum ini, tugas yang pertama yaitu dimana tugasnya disuruh jika Anda ditawarkan menjadi seorang developer atau programmer, Anda lebih memilih menjadi front-end atau back-end, atau justru memilih full stack. Jelaskan alasan Anda. Kalau menurut saya itu lebih memilih menjadi full stack. Kenapa? Karena saya lebih tertarik untuk memahami dan menguasai keseluruhan proses pengembangan web, baik dari sisi tampilan front-end atau maupun sisi server back-end. Untuk menjadi full stack development memberikan saya fleksibilitas untuk menyelesaikan proyek dari awal sampai akhir, supaya saya bisa lebih memahami proyek tersebut. Selain itu, dengan kemampuan di dua sisi ini, saya bisa lebih mudah beradaptasi dengan berbagai kebutuhan di tim atau proyek. Saya juga lebih menyukai tantangan teknik seperti mendesain antarmuka yang reseptif dan sekaligus mengelola basis data serta logika aplikasi. Dengan menjadi full stack, saya juga bisa lebih mendalami efisien dan berkontribusi besar dalam sebuah pengembangan aplikasi di suatu web atau di suatu web di perusahaan. Untuk yang kedua, disuruh nulis tabel perbedaan antara framework backend minimal 10 aspek. Di sini saya sudah membuat dan disuruh tulis tangan, dan saya sudah membuatnya. Untuk tugas yang B yaitu framework pengembangan web. Di sini disuruh buat video. Untuk yang pertama, saya disuruh milih salah satu framework backend. Saya di sini dari kelima framework ini saya lebih memilih CI. Kenapa saya memilih CI? Untuk alasannya, menurut saya framework CI itu apa sih? Framework open source berbasis PHP yang sering digunakan untuk mengembangkan atau mengembangkan suatu aplikasi web yang lebih mudah dan cepat. Menggunakan konsep metode view control atau MVC, framework ini sangat membantu mengembangkan untuk menyusun suatu aplikasi dengan lebih struktur dan efisien. Intinya, dengan menggunakan metode CI ini akan lebih efisien atau lebih mudah dan sangat mengurangi waktu dalam pengembangan dan upaya, serta menyediakan library bawah untuk berbagai keperluan pemrograman. Mungkin itu sedikit pengertian dari framework CI yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya, saya akan membuat atau memberikan penjelasan langkah-langkah. Dalam pertama,
dalam membuat framework ini. Itu yang pertama. Sebelumnya kita harus mendownload terlebih dahulu. Saya ini masuk di halaman web ini kodeiniter.com/download. Lalu paling bawah ini kode 3 ini download. Setelah mendownload ini ya, saya ini sudah mendownload, langsung saja di ekstrak. Setelah saya ekstrak ya, di ekstrak. Setelah di ekstrak ini untuk masuk ya di ini file yang di ekstrak sampai tampilan kayak ini, langsung ini di copy semua, Ctrl C. Lalu masuk di htdoc, terus buat folder baru. Di sini saya sudah membuat, yaitu folder AP. Terserah kalian mau buat folder apa, langsung di copy saja. Pasti kok di copy. Untuk langkah selanjutnya, sebelum kita memasuki codingan, kita harus membuat database. Sebelum buat database, kita nyalakan terlebih dahulu examnya. Seperti biasa, nyalakan yang Apache dan MySQL nya. Terus masuk di localhost ya. Di sini sebenarnya saya sudah membuat database-nya, karena untuk mempersingkat saja sih. Di sini saya sudah membuat database yang bernama absensi karyawan, sesuai nama nanti tugas yang saya mau buat. Judul formnya itu kan absensi karyawan, dan dalam nama database ini saya buat tabel absensi, di mana di dalam tabelnya terdapat ID, nama karyawan, tanggal, dan status. Untuk selanjutnya, setelah membuat ini, langsung saja masuk di Visual Studio Code. Sini kita langsung membuat kita akan buka foldernya. Masuk di folder exam, di penyimpanan C ya, exam htdoc AP ini, langsung select aja. Pada folder application terdapat folder-folder. Nah, untuk yang pertama kita akan menambahkan file PHP pada folder controller. Pada controller ini kan sudah ada file, kita buat new file, beri nama absen
Jika sudah membuat saya sudah mengcoding terlebih dahulu. Sini saya membuat file absensi PHP ini. Pertama file saya membuat kelas absensi di dalam di controller. Terus ini disesuaikan. Jika sudah disesuaikan sama yang lain. Jika sudah, langsung masuk di folder model. Nah, ini pada model ini kita akan membuat lagi file baru, yaitu bernama absensi underscore model php. Jika sudah, saya akan membuat isi dari file ini. Pada folder ini kita akan membuat file edit absensi di sini saya sudah membuat file edit. Untuk selanjutnya membuat file tambah, yaitu untuk menginputkan. Tetap di folder absensi ini, view, kita tambahkan. Ini saya juga sudah mengetiknya. Untuk selanjutnya yaitu membuat satu lagi pada ini, itu absensi is. Ini saya sudah mengedit. Untuk selanjutnya berarti sudah membuat semuanya. Untuk sekarang tinggal masuk di folder, cari file database ini ya, sama autoload. Untuk pertama autoload terlebih dahulu. Di autoload ini kita harus menambahkan ini di library. Pada library ini tambahkan database. Terus untuk selanjutnya di helper ini jangan lupa kasih petik
tambahkan URL. Jika sudah, jangan lupa di save. Untuk selanjutnya di database, untuk username diisi dengan root. Untuk database ini diisi dengan sesuai yang dibuat pada database di MySQL itu. Di sini saya memberi nama absensi karyawan. Terus masuk di Chrome lagi. Setelah itu kita akan setelah itu kita akan mengecek pada localhost. Sudah bisa ya. Di sini kita bisa tambahkan misal, terus tanggalnya akan saya kasih sekian, dan dia izin bersihkan. Kalau mau jadi ingin sakit misal saya mau hapus juga bisa. Oke, kita kembali ke Wordnya. Penjelasan shortcut codingan lagi. Terus menjelaskan ciri khas dari shortcut yang framework yang saya pilih, yaitu CI. Untuk ciri khasnya sendiri itu dari framework ini, yang pertama yaitu ringan, terus cepat. Tentu saja dengan kinerja yang dengan size file yang ringan, itu pastinya mempunyai kecepatan lah aksesnya. Terus yang kedua, menggunakan arsitektur MVC yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang ketiga, tidak menggunakan pada template Hangine. Jadi ini itu menggunakan PHP yang murni ya. Terus yang keempat, menggunakan konfigurasi minimal. Coding editor tidak membutuhkan banyak konfigurasi, biasanya cukup dengan membuat base URL atau database. Yang kelima, routing yang sederhana. URL routing sangat simpel. Terus selanjutnya yaitu struktur folder yang sederhana. Jadi untuk strukturnya untuk yang saya buat tadi itu cukup sederhana. Yang selanjutnya, kompatibel dengan versi PHP yang lama. Jadi untuk mungkin ada update itu tidak berpengaruh. Selanjutnya, dokumentasi yang lengkap dan jelas dan tidak terlalu opinionated. Driver memiliki kebebasan untuk mengatur gaya coding sendiri. Mungkin itu sekian tugas dari